Sialan, ya. Oh, masih ada yang datang. Oh. Rusia tadi malam mungkin melancarkan serangan rudal paling kuat dan paling kompleks ke Kiev dan kota-kota lain di Ukraina. Penjajah Rusia pada malam tanggal 20 Agustus melakukan serangan besar-besaran ke Kiev dengan segala yang mereka miliki. Tidak ada satupun jenis amunisi serang jarak jauh Rusia yang tidak ditembakkan ke Ukraina tadi malam. Hampir semuanya diluncurkan. Rudal balistik, hipersonik, semua jenis rudal jelajah, Shahed biasa, Shahed bertenaga jet, bahkan bandrol pun digunakan. Ciri khas dari serangan besar-besaran Federasi Rusia kali ini adalah Rusia menyerang ibu kota hampir dari semua arah yang memungkinkan. Secara keseluruhan, akibat serangan besar-besaran Rusia, tercatat kerusakan signifikan di 3 wilayah dan juga pos perlintasan di perbatasan dengan Moldova turut diserang. Pada saat yang sama, intelijen Ukraina memperingatkan bahwa Rusia mampu memproduksi hingga 200 rudal jelajah dan balistik setiap bulan. Yang, sayangnya, akan diluncurkan ke Ukraina pada musim gugur dan musim dingin. Namun pada saat yang sama, para ahli menjawab pertanyaan utama. Mengapa Vladimir Putin memutuskan untuk bertaruh segalanya dan menggunakan semua yang dimilikinya untuk serangan malam ini? Mari kita bersama-sama dalam episode ini membahas konsekuensi dari serangan malam ini dan mendiskusikan prospek kelanjutan perang dalam konteks seperti ini. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran YouTube ini, beri suka pada episode ini, dan tulis komentar apa saja dari Anda. Parus di Soldonoge, di mana parade berlangsung di kota anak-anak Valdem. Parus. Parus. Terima kasih. Anak kecil, epicentrum telah dihilangkan dengan produktif. Jadi, pada malam tanggal 20 Agustus, Rusia yang liar dan tidak terurus lepas kendali dan melakukan serangan gabungan dengan rudal balistik, rudal jelajah, dan drone ke Kiev dan wilayah sekitarnya. Di ibu kota Ukraina dan Brovary ada korban jiwa dan puluhan orang terluka. Rumah-rumah penduduk, gudang, dan infrastruktur penting mengalami kerusakan. Mereka juga menyerang Odessa, ada juga serangan di Kharkiv, tapi mari kita bahas semuanya satu persatu. Sirene udara di Kiev terdengar sekitar tengah malam dan segera ledakan terjadi di kota. Musuh meluncurkan serangan balistik ke ibu kota Ukraina dan wilayah Kiev. Seiring waktu, dari selatan ke Kiev terbang rudal kaliber, dan setelah jam 3 pagi, beberapa kelompok rudal jelajah. Menurut data dari saluran pemantauan, rudal-rudal itu bermanuver, terbang melewati wilayah Sumy, Kharkiv, Poltava, Cherkasy, dan Chernihiv menuju ibu kota. Selain rudal, di wilayah udara Ukraina juga terdeteksi drone. Secara khusus, pada pagi hari di Kiev, pertahanan udara kembali beroperasi untuk menghadapi drone. Secara keseluruhan, peringatan udara di ibu kota berlangsung hampir 9 jam. Setelah itu, ada jeda, dan kemudian, sayangnya, alarm kembali berbunyi. Karena pada saat rekaman episode ini, sudah sekitar pukul 4 sore waktu Kiev. Di Kiev kembali terdengar ledakan akibat penembakan drone, karena serangan kembali terjadi. Drone-drone terbang melintasi ibu kota Ukraina. Menurut data dari Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, pada malam tanggal 20 Agustus, Rusia meluncurkan serangan ke Ukraina. Dan sekarang perhatikan,
rudal balistik Onyx, Zircon, dan Iskander M, serta S-400, 36 rudal jelajah X-101, Iskander K, dan varian lainnya, 598 rudal kaliber, 2 banderol, dan 168 drone serang, termasuk drone Shahed. Arah serangan utama memang wilayah Kiev. Pertahanan udara menembak jatuh atau melumpuhkan 31 rudal jelajah, 8 kaliber, 2 banderol, dan 145 drone. Terdapat serangan yang tercatat di 28 lokasi, dan di 2 lokasi lainnya terjadi jatuhnya puing-puing. Bagi Kiev, serangan ini sayangnya mematikan. Menurut data terbaru, 15 orang tewas dan 34 orang terluka. Besok, 21 Agustus, telah diumumkan sebagai Hari Berkabung di ibu kota. Di distrik Sviatosinski di ibu kota, tercatat adanya hantaman di wilayah objek industri, serta kebakaran di gedung-gedung gudang seluas 500 dan 1000 meter persegi. Di distrik Solomiansky, lantai 8 dan 9 dari sebuah gedung apartemen 9 lantai hancur. Terjadi kebakaran di rumah-rumah tinggal dan tempat perlindungan sekolah, serta ada orang-orang yang terjebak. Di distrik Darnitsky, terjadi hantaman di wilayah objek non-perumahan. Terjadi kebakaran di ruang gudang dan di tempat parkir mobil dengan luas sekitar 1000 meter persegi. Di Brovary, akibat hantaman pada objek infrastruktur industri. Selain itu, di media sosial dilaporkan terjadi kebakaran hebat di Borispil di lokasi jatuhnya puing-puing. Menurut informasi dari pihak berwenang setempat, akibat serangan di distrik Borispil, 14 rumah pribadi mengalami kerusakan, 4 gedung gudang, sebuah stasiun pengisian bahan bakar, gedung bertingkat, dan 8 mobil. Menariknya, Kementerian Pertahanan Rusia awalnya menyatakan bahwa benar mereka menyerang infrastruktur energi yang katanya terkait dengan angkatan bersenjata Ukraina. Namun tak lama kemudian mereka merilis daftar bahwa katanya mereka menyerang pabrik Firepoint yang memproduksi drone FP dan rudal Flamingo, serta perusahaan Antonov tempat drone Lyuty diproduksi. Jadi, secara umum, mereka membenarkan serangan ke Kiev ini dengan dalih bahwa mereka menghancurkan produksi drone dan rudal yang saat ini digunakan untuk menyerang Rusia. Selain itu, Kharkiv juga diserang. Di sana, sebuah drone tipe Molnia menghantam stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Chernihiv. Di kota Priluki ada 2 serangan banderol, suaranya sangat keras. Di wilayah Cherkasy ada beberapa target yang berhasil ditembak jatuh. Wilayah selatan Odessa mengalami serangan besar-besaran dan infrastruktur sipil menjadi target musuh. Dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menekankan bahwa orang-orang Rusia jelas sudah lama mempersiapkan serangan besar-besaran ini. Musuh mengombinasikan berbagai jenis rudal balistik, rudal jelajah, dan drone agar dapat merusak infrastruktur sipil sekuat mungkin. Menurut Zelensky, di wilayah Odessa, Rusia menyerang pos lintas batas di perbatasan dengan Moldova menggunakan drone, dan di wilayah Chernihiv, infrastruktur gas diserang. Pada gilirannya, Kementerian Pertahanan Rusia bahkan seolah-olah tidak menyembunyikan bahwa mereka memang menyerang infrastruktur sipil. Mereka menyebutnya sebagai argumen untuk warga Ukraina. Tidak terbakar, kami mengirimkan argumen seperti ini, tapi argumen untuk apa? Bahwa orang Rusia itu biadab, kami sudah tahu itu. Apa yang ingin kalian buktikan? Bahwa kalian itu liar? Di tengah serangan ini, Zelensky juga mengimbau kepada para mitra yang sayangnya tidak terburu-buru untuk menekan Vladimir Putin dan membantu Ukraina lebih banyak. Berikut kutipan dari Zelensky. Sayangnya, ketika Moskow berinvestasi dalam balistik dan eskalasi, tidak selalu ada reaksi yang diperlukan dari dunia terhadap serangan semacam itu. Dan selama Ukraina masih kekurangan alat pertahanan anti-rudal, Rusia tidak akan benar-benar memikirkan perdamaian. Kami melakukan segala sesuatu agar perlindungan itu ada, dan setiap hari kami terus bekerja pada program Freya. Namun, untuk saat ini, pencegat belum bisa digantikan oleh Patriot, dan mereka dibutuhkan setiap hari. Setiap rudal Patriot tambahan menyelamatkan nyawa rakyat kami. Saya berterima kasih kepada semua orang yang memahami hal ini, mencari dan menemukan cara untuk membantu. Pada saat yang sama, Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina memperingatkan bahwa Rusia memiliki cadangan ratusan rudal balistik dan jelajah berbagai jenis di gudang mereka. Menurut intelijen Ukraina, Rusia memiliki 600 rudal Onyx, 450 rudal kaliber, 400 rudal RM-48U untuk sistem S-400, sekitar 130 rudal untuk Iskander M, 120 rudal Zircon,
100 rudal KH-101, dan masing-masing 50 rudal Kinjal, serta masing-masing 50 rudal Korea Utara, KN-23 dan KN-24. Secara keseluruhan, menurut data GUR, Rusia mampu memproduksi lebih dari 200 rudal jelajah dan balistik setiap bulannya. Oleh karena itu, Ukraina sangat membutuhkan rudal pertahanan udara. Ciri khas dari serangan besar-besaran Federasi Rusia pada malam 20 Agustus adalah bahwa Rusia menyerang ibu kota Ukraina hampir dari semua arah yang memungkinkan. Tidak ada satupun jenis amunisi serang jarak jauh Rusia yang tidak diluncurkan ke Ukraina malam itu. Hampir semuanya ditembakkan. Rudal balistik, rudal hipersonik, semua jenis rudal jelajah, Shahed biasa, Shahed hipersonik, drone Molnia, dan bahkan, seperti yang Anda tahu, bandrol juga digunakan. Dan di sini muncul pertanyaan, mengapa Federasi Rusia untuk pertama kalinya setelah sekian lama memutuskan untuk menggunakan sejumlah besar rudal jelajah, bukan hanya rudal balistik? Dan mengapa mereka memutuskan untuk menyerang dengan semua yang mereka punya sekaligus? Dan para ahli yakin bahwa orang Rusia memang merasa bahwa mereka tidak akan mampu bertahan lebih lama dalam perang ini. Sehingga sekarang mereka bertaruh segalanya, yaitu berusaha menakut-nakuti semaksimal mungkin, menyerang dengan semua yang mereka punya. Dan semua yang mereka miliki benar-benar diarahkan ke Ukraina. Dan sudah ada prediksi bahwa ekonomi Rusia tidak akan mampu bertahan jika perang ini terus berlanjut. Meskipun kita juga tidak boleh berilusi di sini. Karena menurut data dari Bloomberg, kemarin ada penelitian yang menunjukkan bahwa dengan laju penurunan ekonomi Rusia saat ini, orang Rusia masih bisa berperang selama 1 tahun lagi. Namun selanjutnya, menurut prediksi, situasinya akan benar-benar kritis bagi Kremlin. Namun demikian, justru di tahun inilah mereka akan berusaha merugikan Ukraina semaksimal mungkin. Di sini saya akan berhenti sejenak, tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.